Banyak negara, termasuk Indonesia, menggunakan Sinovac dalam program vaksinasi. Tetapi ada kekhawatiran yang berkembang tentang apakah Sinovac dapat memberi perlindungan yang cukup terhadap varian Delta. Seperti kita ketahui, varian Delta telah menjadi varian dominan secara global. Indonesia telah melaporkan rekor kasus harian karena lonjakan varian Delta. Ratusan nakes terinfeksi COVID-19 meskipun sudah divaksinasi dengan Sinovac. Apakah Sinovac ampuh terhadap varian Delta? China belum memberikan hasil efektivitas vaksin terhadap varian berdasarkan data skala besar dalam uji klinis atau data vaksin langsung di luar uji klinis. Kurangnya data tentang vaksin dari China terhadap varian Delta ini telah menghambat review oleh para ahli atau peer review. Peer review ini selalu dilakukan dalam penelitian medis untuk mengetahui apakah hasil penelitian itu bisa diterima dan bisa dipercaya. Kalau hasilnya saja tidak ada atau tidak dipublikasikan, tidak ada yang bisa direview. Juru bicara Sinovac, Liu Peicheng, mengatakan hasil awal berdasarkan sampel darah dari mereka yang divaksin Sinovac menunjukkan neutralizing antibody berkurang sebanyak 3 kali lipat terhadap varian Delta. Feng Zhejian, mantan Wakil Direktur Center for Disease Control and Prevention atau CDC di Cina, mengatakan antibodi yang diproduksi terhadap 2 vaksin Cina kurang efektif melawan varian Delta dibandingkan dengan varian lainnya. Tapi Feng tidak memberikan rincian vaksin mana yang dimaksud. Apakah ini vaksin Sinovac? Ada paling tidak 5 vaksin yang diproduksi di Cina: CoronaVac, Sinopharm Beijing, Sinopharm Wuhan, Confedesia, Anhui Survey. Loh, mana Sinovac kok tidak ada? Nah, banyak yang tidak mengerti kalau Sinovac itu bukan nama vaksin, tapi nama perusahaan yang memproduksi vaksin. Nama vaksinnya adalah CoronaVac. Feng, mantan Wakil Direktur CDC China tadi, juga menambahkan tidak satu pun dari mereka yang divaksin di Provinsi Guangdong Selatan, di mana kasus pertama varian Delta di Cina ditemukan, mengalami gejala parah. Tidak ada satupun yang divaksin mengalami gejala parah. Ini kata Feng. Semua kasus yang parah terjadi pada orang yang tidak divaksin. Jin Tongyan, seorang ahli virus dari University of Hong Kong, mengatakan komentar Feng saja tidak cukup untuk mendukung klaim bahwa vaksin tersebut efektif terhadap kasus yang parah. Yang diperlukan adalah data yang komprehensif, yang bisa diakses oleh semua orang, yang bisa direview, dikritik oleh semua orang. Bagaimana dengan vaksin lain? Public Health England atau PHE menemukan bahwa vaksin Pfizer 88% efektif terhadap penyakit bergejala dari varian Delta 2 minggu setelah dosis kedua. Setelah dosis kedua, vaksin AstraZeneca 60% efektif melawan penyakit bergejala dari varian Delta. Bagaimana dengan tingkat perlindungan supaya pasien tidak masuk rumah sakit? Ini juga data dari PHE Public Health England. Untuk AstraZeneca, efikasinya adalah 71% setelah dosis pertama dan 92% setelah dosis kedua dalam melindungi pasien supaya tidak masuk rumah sakit. Maksudnya mereka masih bisa terkena COVID-19, tapi tidak sampai perlu rawat inap. Kalau Pfizer 94% efektif setelah dosis pertama dalam mencegah rawat inap dan 96% setelah dosis kedua. Temuan ini menunjukkan tingkat perlindungan yang sangat tinggi terhadap rawat inap karena varian Delta
dengan 1 atau 2 dosis vaksin Pfizer atau AstraZeneca. Data yang ditunjukkan tentang vaksin AstraZeneca dan Pfizer ini sangat menjanjikan. Jadi dengan situasi varian Delta yang mendominan, kalau kalian bisa pilih vaksin, pilihlah yang lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, divaksin apa saja lebih baik daripada tidak divaksin sama sekali. Sekarang varian Delta ini lagi menerjang Indonesia. Banyak nakes yang kena COVID-19, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Rumah sakit penuh, pemerintah sudah mempercepat program vaksinasi. Dan lockdown juga sudah dilakukan. Apa yang kalian semua bisa lakukan? Cepat vaksin jika belum divaksin. Dan berdiamlah di rumah. Jangan kemana-mana. Keluar jika perlu saja. Dan kurangi interaksi dengan yang lain. COVID-19 ini adalah peperangan kita bersama, adalah tanggung jawab kita bersama untuk melindungi orang-orang di sekeliling kita. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Stay safe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih sudah mendengarkan, saya Dr. Tony Setiobudi. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.